selama 10 hari dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Delia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel. Yang pertama pada tanggal 21, salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Elinda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti kalau untuk iming-iming awalnya Mbak Abu kalau dari ibu minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak saya nambah ke penting sehingga nak dua dia ngekeknya dah masak kan gauni lo kalian nonya nak muhnya magih dah tu beko anu perlu diuni minta saya lah kawak cik mantin kecilnya. Untuk iming-iming awalnya Mbak tadi misalkan dari terduga kok majak ibu kayak mah basuhnya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan yang menelpon kan bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol
One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial. Itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe, dan banyak sekali penulis buku dilarang. Itu tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra, yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah, termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut makar. Jauh ya, Mas Isnur ya, untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya.
Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan Jolly Roger, bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari pemerintah, bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya, mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih, bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu. Menjadi demos dalam demokrasi gitu. Suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga
dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti Hmm. apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Hmm. Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga udah dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Hmm. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang, yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya apa namanya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Yang kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat
Ya, sangat. beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Ya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga. Kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini Terima berdiskusi kasih bersama Mbak dengan Nila. saya dalam Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan dari buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBB P2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribuners. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan, terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya.
Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah, tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena
dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari 18 tahun alias NKS ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indra Gon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini Indra Gon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indra Gon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indra Gon. Menurut kuasa hukum Indra Gon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indra Gon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indra Gon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke Presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indra Gon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indra Gon terhadap Nia Kurniasari Tribuners. Devrian menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indra Gon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indra Gon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada
Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syafi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribuners. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari Inspektorat, BKD hingga Dinas Kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu
Dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak Biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung itu W mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Maaf. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, Safrida dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Aur Bukit Tinggi, Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia
awalnya dari terduga WNI membuat sebuah grup dan terduga WNI melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga WNI juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga WNI dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga WNI. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel. Yang pertama pada tanggal 21, salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Elinda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau Bu, untuk iming-iming awalnya Bu kalau dari ibu Majak. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak sih nan berkepenting sehingga nak dua yang keknya dah. Masak kan ke uni lo kalian nonnya nak mohnya magih dah. Tu biko anu perlu di uni minta sila kawak cik. Mantin kecilnya. Bu, untuk iming-iming awalnya tadi Bu, misalkan dari terduga Majak Ibu kayak Mabaso ya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin ya, dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Ya, kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan, yang menelpon kan, bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu.
Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial, itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe, dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah, pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum, harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra, yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah, termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut makar. Jauh ya, Mas Isnur ya, untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu.
Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, persis. bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih, bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu. Menjadi demos dalam demokrasi gitu. Suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang.
Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain, dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang, yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Iya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa dilakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Yang kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu, Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini.
lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini Terima kasih bersama Mbak dengan Nila. saya dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Iya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBB P2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribunars. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan, terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah, tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein
menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat, dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18 tahun alias NKS, ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024, lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indra Gon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini, Indra Gon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indra Gon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum.
Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indragon. Menurut kuasa hukum Indragon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indragon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indragon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indragon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indragon terhadap Nia Kurniasari Tribunars. Devrian menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indragon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indragon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran.
di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. Ya itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syafi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribuners. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari Inspektorat, BKD hingga Dinas Kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu. Dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung, itu W, mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu
membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun, dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, Safrida dia didatangi lagi oleh terduga W, dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku, dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini, dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan, dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Aur Bukit Tinggi, Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari, dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya, dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah, dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bank tersebut. Kata Dahlia, awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup, dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi, dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel. Yang pertama pada tanggal 21, salah satu travel
Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PA-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Linda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau Bu, ibu, untuk iming-iming awalnya Bu kalau dari ibu Maja. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak sih nomor kepenting sehingga nak dua yang keknya dah. Masak kan ke uni lo ke dia nonya nak mohnya magih lo. Tu biko anu perlu di uni minta sila kawak cik. Mantin kecilnya. Bu, untuk iming-iming awalnya tadi Bu, misalkan dari terduga Maja ibu kayak Mabaso ya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin ya, dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Ya, kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan yang menelpon kan bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial. Itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang gambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku.
Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah, pertanyaannya pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai, santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang nganggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Ibu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya. makar. Jauh ya, Mas Isnur ya untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda. Tidak ingin ada kritik gitu. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya. Semakin takut dengan suara masyarakat gitu. Semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan. Tapi lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan Jolly Roger, bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari pemerintah, bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih, bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu.
menjadi demokrasi gitu, suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu.
besok bendera gua dari burung hantu, terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu, kan lucu banget, ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Iya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Dan kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu, Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun News Fokus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribun News on Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025.
Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBB P2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo, hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribunars. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan, terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan
kepada rakyat kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari 18 tahun alias NKS ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indra Gon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini Indra Gon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indra Gon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indra Gon. Menurut kuasa hukum Indra Gon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indra Gon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indra Gon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke Presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indra Gon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indra Gon terhadap Nia Kurniasari Tribunals.
Devrian menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indragon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indragon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang,
Dr. Ali Syafi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribuners. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari inspektorat, BKD hingga dinas kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu. Dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung, itu W, mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, Safrida dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada W, terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah
secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Raut Bukit Tinggi, Pasar Raut Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W. Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel, yang pertama pada tanggal 21 salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Linda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau untuk iming-iming awalnya Bu kalau dari ibu Majak. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak saya nambah ke penting sehingga nak dua dia ngekeknya dah masak kan ke uni lo ke dia nonya nak mohnya magih lo tu beko anu perlu di uni minta saya lah kawak cik mantin kecilnya. Untuk iming-iming awalnya tadi misalkan dari terduga majak ibu kayak basuhnya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga
di kota Bukit Tinggi ini kan, yang menelpon kan, bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial. Itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang gambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu.
Mhm. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya. makar. Jauh ya Mas Isnur ya untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Hmm. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Hmm. Oke, Mas Isnur kalau kita melihat, apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Hmm. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi Hmm. lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, persis. bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu. Menjadi demokrasi gitu. Suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu.
Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Samalah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Iya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena
Apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Dan kedua, kalau emang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat Ya, sangat. beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, seperti itu. Mas Isnur, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini Terima kasih bersama Mbak dengan Nila. saya dalam Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Iya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribunnews on Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan dari buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBBP 2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan
yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribunars. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan, terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah, tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang
produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18 tahun alias NKS, ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indra Gon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini Indra Gon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indra Gon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indra Gon. Menurut kuasa hukum Indra Gon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indra Gon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indra Gon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke Presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indra Gon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indra Gon terhadap Nia Kurniasari, Tribuners. Devrian menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indra Gon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indra Gon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi
kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syafi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribuners. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari Inspektorat, BKD hingga Dinas Kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners.
Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Raur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu, dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak Biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung itu W mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Maaf. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun, dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku, dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini, dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan, dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Raur Pasar Raur Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari, dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya, dan hal itu tampak jelas
saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah, dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut, kata Dahlia, awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup, dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi, dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel, yang pertama pada tanggal 21 salah satu travel Juli 2025, dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Elinda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau Bu, untuk iming-iming awalnya Bu, kalau dari ibu Maja Ibu. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak sen nan berkepenting dengan nak dua yang keknya dah. Masak kan ke uni lo kalian nonya nak mohnya magih dah. Tu beko anu perlu di uni minta salah kawak cik. Mantin kecilnya. Bu, untuk iming-iming awalnya tadi Bu, misalkan dari terduga Maja Ibu kayak Mabaso ya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin ya, dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Ya, kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan, yang menelpon kan, bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca,
Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial, itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe, dan banyak sekali penulis buku dilarang. Itu tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah, pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum, harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra, yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah, termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut makar. Jauh ya, Mas Isnur ya, untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24
itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, persis. bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih, bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang nyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu. Menjadi demos dalam demokrasi gitu. Suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu.
Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera dan bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang, yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya apa namanya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Yang kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan
Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini Terima berdiskusi kasih bersama Mbak dengan Nila. saya dalam Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Iya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan dari buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBBP 2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribuners. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan
Mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nasriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribuners. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners. Dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari 18 tahun alias NKS. Ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian.
Sementara Indragon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini, Indragon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indragon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indragon. Menurut kuasa hukum Indragon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indragon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indragon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indragon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indragon terhadap Nia Kurniasari Tribunals. Devrion menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indragon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indragon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus.
Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu Bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syofi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribunars. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari inspektorat, BKD hingga dinas kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu. Dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak Biro
pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung itu W mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Maaf. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun, dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku, dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini, dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan, dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Aur Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari, dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya, dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah, dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia, awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut,
Dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel. Yang pertama pada tanggal 21, salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Elinda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau Bu, untuk iming-iming awalnya Bu Kalau dari ibu Maja. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak saya nan berkepenting sehingga nak dua dia ngekeknya dah. Masak kan ke uni lo kalian nonya nak mohnya magih dah. Tu biko ana perlu di uni minta saya lah kawak cik. Mantin kecilnya. Bu, untuk iming-iming awalnya tadi Bu, misalkan dari terduga Maja ibu kayak Mabaso ya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin ya, dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Ya, kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan, yang menelpon kan, bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan.
dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial, itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang gambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe, dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah, pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum, harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra, yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah, termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut makar. Jauh ya, Mas Isnur ya, untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda. Tidak ingin ada kritik gitu. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya. Semakin takut dengan suara masyarakat gitu. Semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan Jolly Roger, bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari pemerintah, bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran
bendera sendiri begitu. Selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya. Apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang nyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu. Menjadi demos dalam demokrasi gitu. Suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya,
ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang, yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger, ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya apa namanya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu, gitu Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Yang kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu, Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini.
Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga. Kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini Terima berdiskusi kasih Mbak bersama dengan Nila. saya dalam Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Iya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribunnews on Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan dari buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBB P2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribuners. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan, terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah, tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribuners. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk.
Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari 18 tahun alias NKS ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indra Gon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini Indra Gon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indra Gon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang.
Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indragon. Menurut kuasa hukum Indragon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indragon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indragon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indragon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indragon terhadap Nia Kurniasari Tribunals. Devrian menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indragon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indragon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden dan semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk
maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syofi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribuners. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari inspektorat, BKD hingga dinas kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu. Dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak Biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung, itu W, mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga
mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun, dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, Safrida dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku, dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini, dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan, dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Aur Bukit Tinggi, Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari, dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya, dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah, dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia, awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu, dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi, dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel. Yang pertama pada tanggal 21 salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025.
Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Elinda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau kok, Bu, untuk iming-iming awalnya Bu, Kalau dari ibu Maja Ibu. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak saya nambah kepenting sehingga nak dua dia ngekeknya dah. Masak kan ke uni lo kalian nonya nak mohnya magih dah. Tu biko ana perlu di uni minta saya lah kawak cik. Mantin kecilnya. Bu, untuk iming-iming awalnya tadi Bu, misalkan dari terduga kok Maja Ibu kayak Mabaso ya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin ya, dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Ya, kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan, yang menelpon kan, bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial. Itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang,
buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah, pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai, santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang nganggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Ibu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya. makar. Jauh ya, Mas Isnur ya untuk mengarah ke sana ya. Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda. Tidak ingin ada kritik gitu. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya. Semakin takut dengan suara masyarakat gitu. Semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan Jolly Roger, bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari pemerintah, bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara, semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu, menjadi demos dalam demokrasi gitu, suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu
mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu
Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget, ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya apa namanya ondel-ondel gitu, yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu, gitu Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Yang kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu, Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan dari buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga.
Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBB P2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah, itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribunars. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan, terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah, tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan,
setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari 18 tahun alias NKS ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indra Gon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini Indra Gon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indra Gon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indra Gon. Menurut kuasa hukum Indra Gon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indra Gon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indra Gon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke Presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indra Gon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indra Gon terhadap Nia Kurniasari Tribunals. Devrian menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indra Gon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP.
Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indragon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang,
Dr. Ali Syafi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribuners. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari inspektorat, BKD hingga dinas kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu. Dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung, itu W, mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, Safrida dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada W, terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah
secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Sofrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Raut Bukit Tinggi, Pasar Raut Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W. Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel. Yang pertama pada tanggal 21 salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Linda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau untuk iming-iming awalnya Bu kalau dari ibu Majak. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak saya nambah ke penting sehingga nak dua dia ngekeknya dah. Masak kan ke uni lo ke dia nanya nak mohnya magih lo. Tu beko anu perlu di uni minta saya lah kawak cik. Mantin kecilnya. Untuk iming-iming awalnya tadi misalkan dari terduga majak ibu kayak basuhnya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga
di kota Bukit Tinggi ini kan, yang menelpon kan, bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnur. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial. Itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang gambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa pemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu.
Mhm. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya. makar. Jauh ya Mas Isnur ya untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Hmm. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Hmm. Oke, Mas Isnur kalau kita melihat, apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Hmm. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi Hmm. lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, persis. bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu. Menjadi demokrasi gitu. Suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu.
Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Samalah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena
Apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Dan kedua, kalau emang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat Ya, beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini Terima berdiskusi kasih Mbak bersama Nila. dengan saya dalam Tribunnews Fokus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Iya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan dari buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBB P2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini
melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribunars. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan, terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah, tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat
Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18 tahun alias NKS, ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024, lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indra Gon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini Indra Gon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indra Gon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indra Gon. Menurut kuasa hukum Indra Gon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indra Gon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indra Gon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke Presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indra Gon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indra Gon terhadap Nia Kurniasari, Tribuners. Devrian menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indra Gon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indra Gon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh
Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syafi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribunars. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari Inspektorat, BKD hingga Dinas Kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya.
Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu, dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung, itu W, mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Maaf. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun, dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, Safrida dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku, dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini, dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan, dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Aur Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari, dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu.
Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya, dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah, dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Delia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia, awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup, dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi, dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel, yang pertama pada tanggal 21 salah satu travel Juli 2025, dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Linda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau untuk iming-iming awalnya Bu kalau dari ibu Majak. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak sih nan berkepenting sehingga nak dua dia ngekeknya dah. Masak kan ke uni lo ke dia nonya nak muhnya magih lo. Tu biko anu perlu di uni minta sila kawak cik. Mantin kecilnya. Untuk iming-iming awalnya tadi misalkan dari terduga majak ibu kayak basuhnya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan, yang menelpon kan, bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnor. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat.
Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial, itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe, dan banyak sekali penulis buku dilarang. Itu tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah, pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra, yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah, termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut makar. Jauh ya, Mas Isnur ya, untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak.
Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari pemerintah, bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih, bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu. Menjadi demos dalam demokrasi gitu. Suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya
tidak seperti itulah menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga udah dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1998 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Iya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Yang kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya
Kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini Terima berdiskusi kasih bersama Mbak dengan Nila. saya dalam Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Iya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan dari buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBBP 2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribuners. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus.
Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati.
Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners. Dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18 tahun alias NKS, ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indragon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indragon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini Indragon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indragon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indragon. Menurut kuasa hukum Indragon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indragon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indragon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke Presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indragon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indragon terhadap Nia Kurniasari, Tribuners. Devrion menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indragon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indragon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua.
Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syofi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribuners. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari Inspektorat, BKD hingga Dinas Kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu. Dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu
tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung itu W mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Maaf. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun, dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku, dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini, dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan, dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Aur Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari, dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya, dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah, dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia, awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut,
Dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel. Yang pertama pada tanggal 21, salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Elinda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau kok, Bu, untuk iming-iming awalnya Bu, Kalau dari ibu Maja Ibu. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak saya nambah ke penting sehingga nak dua dia ngekeknya dah. Masak kan ke uni lo kalian nonya nak mohnya magih dah. Tu biko nak perlu di uni minta saya lah kawak cik. Penting kecilnya. Bu, untuk iming-iming awalnya tadi Bu, misalkan dari terduga kok Maja Ibu kayak Mabaso ya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin ya, dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke, Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Ya, kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan yang menelpon kan bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnor. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan.
dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial, itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang gambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe, dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah, pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum, harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra, yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah, termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut makar. Jauh ya, Mas Isnur ya, untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda. Tidak ingin ada kritik gitu. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya. Semakin takut dengan suara masyarakat gitu. Semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan Jolly Roger, bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari pemerintah, bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran
bendera sendiri begitu. Selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya. Apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang nyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu. Menjadi demos dalam demokrasi gitu. Suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya,
ayat 24 ayat A dilarang keluar setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Samalah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bahwa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Ya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Yang kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu, Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan dari buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga.
Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBB P2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribunars. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan,
setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari 18 tahun alias NKS ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indra Gon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini Indra Gon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indra Gon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indra Gon. Menurut kuasa hukum Indra Gon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indra Gon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indra Gon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke Presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indra Gon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indra Gon terhadap Nia Kurniasari Tribunals. Devrian menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indra Gon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira
pernyataan dari kuasa hukumnya Indragon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden dan semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syafi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribunars. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN.
Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari inspektorat, BKD hingga Dinas Kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu. Dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung, itu W, mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, Safrida dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada W, terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun
Itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terpegawai. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Raut Bukit Tinggi, Pasar Raut Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W. Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel, yang pertama pada tanggal 21 salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Elinda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau untuk iming-iming awalnya Bu kalau dari ibu Majak. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak saya nan berkepenting sehingga nak dua dia ngekeknya dah masak kan ke uni lo kalian nonya nak mohnya magih dah tu beko anu perlu di uni minta saya lah kawak cik mantin kecilnya. Untuk iming-iming awalnya tadi misalkan dari terduga majak ibu kayak basuhnya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin ya, dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Ya, kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan yang menelpon kan
bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnor. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial. Itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang gambar dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe dan banyak sekali penulis buku dilarang. Ini tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu.
Mhm. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut Iya. makar. Jauh ya Mas Isnur ya untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda, tidak ingin ada kritik gitu. Hmm. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Hmm, oke. Mas Isnur, kalau kita melihat, apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Mhm. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya, andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah, kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Ya. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih. Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi Hmm. lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan Jolly Roger, bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, persis. bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi, demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara, semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu, menjadi demos dalam demokrasi gitu, suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu.
Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu. Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Samalah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jadi justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Iya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena
Apa pidana yang bisa diberlakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Dan kedua, kalau emang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat Ya, beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Ya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Iya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBB P2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang,
Air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribunars. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan, terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah, tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, dan juga PLT Kasatpol PP Sriatun. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan hari jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nah, Sriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat.
Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari 18 tahun alias NKS ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian. Sementara Indra Gon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini Indra Gon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indra Gon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indra Gon. Menurut kuasa hukum Indra Gon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indra Gon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indra Gon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke Presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indra Gon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indra Gon terhadap Nia Kurniasari Tribunals. Devrian menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indra Gon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indra Gon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita.
pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Suasana duka masih dialami keluarga usai Amelia Putri Sari Devi 22 tahun tewas secara mengenaskan di tangan mantan kekasihnya. Tak terkecuali kekasihnya Amelia Putri Sari Devi yakni Reza Saputra. Saat diwawancarai pada Sabtu 26 Juli 2025, Reza mengaku tidak menyangka peristiwa pilu ini dialami oleh kekasihnya. Dirinya mengatakan telah kenal dekat dan berpacaran dengan Amelia Putri selama 9 bulan. Reza mengatakan bahwa Amelia Putri telah berpacaran dengan pelaku kurang lebih 3 tahun. Amelia pun bercerita kepada Reza pada waktu itu dirinya kerap diperlakukan kasar, baik fisik ataupun perkataan oleh pelaku selama saat berpacaran. Di mana Reza juga mengatakan bahwa Amelia Putri tidak memberitahu jika dirinya hendak mendatangi rumah mantannya tersebut untuk maksud menagih hutang. Dirinya hanya mendapatkan foto dari kekasihnya itu saat di tengah berada di parkiran karyawan. Usai Amelia dinyatakan hilang, Reza pun sempat menghentikan pekerjaannya sebagai seorang security demi membantu mencari kekasihnya. Atas hal tersebut, Reza akhirnya harus rela dipecat dari pekerjaannya. Dia pun berharap 3 pelaku pembunuh dari pacarnya bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Reza, pacar korban. Kalau mulai deketnya sih 8 bulan, 9 bulan. Kalau itu kan sebelum mama saya kan dia udah ada hubungan tuh sama si Rapi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 3 tahun apa? 3 tahun. Nah, 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, itu juga ibaratnya udah mulai ada kasar-kasarnya sih dianya sama si itu kemarin mah. Kalau soal itu sih dianya nggak bilang, cuman terakhir itu ngepap doang arah di tempat kerja gitu bang, di parkiran tempat kerjaan karyawan gitu. Dianya juga nggak bilang kalau mau nagih hutang, mau ke tempat mantan, dia nggak bilang. Ini masih kelanjutan dari kasus Dinkes soal ASN yang berbuat asusila di musola. Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syafi'i menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kedua ASN tersebut secara terpisah untuk dimintai keterangan Tribuners. Proses klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal menyusul adanya laporan yang diterima dari masyarakat termasuk istri dari salah satu ASN. Jadi kata Dr. Ali, ini merupakan langkah proaktif terhadap berita yang marak di medsos dan juga adanya aduan kepada Bapak Bupati. Nah, tapi dia belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci karena saat ini proses masih berlangsung di internal instansi. Dan kasus ini masih dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah. Semua pihak terkait mulai dari inspektorat, BKD hingga Dinas Kesehatan itu akan turut dilibatkan dalam sidang etik untuk menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Nah, kasus dugaan tindakan asusila ini menjadi sorotan masyarakat Rembang. Selain karena lokasinya yang berada di tempat ibadah, status para pelaku sebagai ASN juga turut memperkuat tuntutan publik supaya tindakan tegas dan transparan diberikan kepada keduanya. Sebanyak 54 pedagang di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang. Umroh merupakan ibadah dalam agama Islam yang mirip dengan haji, namun lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja dalam sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Rekan Muhammad Iqbal, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya benar, sebanyak 54 pedagang
yang ada di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi diduga tertipu perjalanan umroh oleh rekan sesama pedagang yang ada di pasar tersebut. Nah, diketahui seorang pedagang berinisial W diduga menjadi dalang dari penipuan terhadap puluhan pedagang lainnya dengan cara menawarkan perjalanan umroh. Nah, salah satu korban itu Zulmi menyampaikan bahwa dirinya bersama 24 orang kerabatnya diberangkatkan pada 10 September 2024 lalu. Dan terduga pelaku W mengatakan jika mereka akan transit di Malaysia selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan umroh. Nah, selanjutnya setelah sampai di sana, setelah 3 malam juga berada di Malaysia, rombongan mulai merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda keberangkatan lanjutan. Nah, ungkap Zulmi saat konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 3 bulan 8 atau Agustus 2025. Nah, Zulmi menjelaskan jika pihak Biro pun mulai memberikan alasan yang tidak konsisten dan tidak meyakinkan. Nah, sebelumnya dia dalam tanda kurung, itu W, mengatakan rombongan akan menginap di Malaysia selama 1 malam yang berangkat 10 September 2024 lalu, tapi sampai malam ketiga ia ia dan rombongan juga tidak kunjung berangkat. Nah, Zulmi juga menjelaskan bahwa setelah 8 hari berada di Malaysia, rombongan semakin terdesak secara finansial. Maaf. Nah, mereka menyebut bahwa pihak travel hanya menanggung akomodasi selama 3 hari pertama dan selanjutnya, yaitu dari para calon jemaah yang sempat berada di Malaysia menanggung secara pribadi untuk hari selanjutnya selama 10 hari. Jadi 3 hari itu ditanggung oleh travel dan 7 hari itu membayar secara pribadi di sana. Nah, selanjutnya Tribun Padang.com juga mendatangi kembali para pedagang yang ada di Pasar Aur Kuning yang bernama Safrida yang berumur 67 tahun dan ia mengatakan bahwa terduga W ini sudah sering mengajak, bahkan bertahun-tahun lamanya sudah mengajak dirinya untuk berangkat umroh bersama travel W atau inisial W. Nah, jadi selama bertahun-tahun tersebut juga Safrida juga telah menolak ajakan tersebut dengan beralasan anaknya masih sekolah. Bahkan setelah anaknya lulus, Safrida dia didatangi lagi oleh terduga W dan Safrida juga menolaknya. Bahkan singkat cerita, anak dari Safrida ini sudah menikah dan merantau dan juga sudah kembali ke kampungnya di Bukit Tinggi dan kembali diajak oleh terduga pelaku dan akhirnya karena sudah sering diajak dan terduga pelaku juga kenal dengan pedagang ini dan pedagang juga merasa sudah menjalin hubungan kedekatan dan tentunya pedagang ini atau Safrida ini tertarik dan akhirnya mendaftar umroh kepada terduga W. Dan Safrida diketahui berdasarkan keterangannya kepada Tribun Padang telah membayar sebanyak 29 juta rupiah secara cash kepada terduga W. Namun itu kejadiannya pada Mei 2024 lalu yang dibayarkan oleh Safrida untuk berangkat umrah. Namun hingga 2025 ini belum ada tanda-tanda kejelasan terkait keberangkatan umrah yang dijanjikan oleh terduga W. Nah, Tribun Padang juga melakukan wawancara lanjutan dengan pedagang lainnya yang sempat ke Malaysia, yaitu bernama Dahlia Putri yang berumur 50 tahun dan merupakan seorang pedagang pakaian dalam di Pasar Aur Bukit Tinggi, Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Dan Dahlia juga mengatakan hal yang sama. Namun Dahlia mengatakan bahwa terduga W ini memiliki 2 travel dan ia berangkat dengan salah satu travel lain berbeda dengan Safrida. Dan Dahlia ini sudah sempat transit ke Malaysia selama 10 hari dan Dahlia juga mengaku bahwa 3 hari tersebut terkait penginapan maupun makan ditanggung oleh terduga W maupun travelnya gitu. Namun 7 hari selanjutnya Dahlia bersama rekan-rekan yang sudah transit ke Malaysia itu terpaksa harus berusaha membayar makan atau berusaha hidup seadanya di Malaysia selama 7 hari hingga akhirnya pulang lagi gitu. Dan sebelumnya juga diketahui berdasarkan keterangan dari Dahlia bahwa terduga W ini sudah banyak melakukan kecurangan kepada dirinya dan hal itu tampak jelas saat terduga W ini sebelum berangkat menawarkan
penukaran rupiah ke rial dengan harga yang murah dan tergeming dengan atau tertarik dengan ajakan oleh terduga W, Dahlia pun lantas mencoba menukarkan uang dengan melis uangnya sebanyak 8.200.000 untuk ditukarkan ke bentuk mata uang rial. Dan alasan tersebut kata Dahlia, awalnya dari terduga W ini membuat sebuah grup dan terduga W ini melis namanya atau membuat namanya di urutan paling pertama dalam hal menukarkan mata uang rupiah ke rial ini. Dan jadi sampai saat ini Dahlia belum menerima penukaran uang rupiah yang ke mata uang rial tersebut. Termasuk juga uang dari pendaftaran umrah. Dan setelah balik dari Malaysia tersebut, dari Dahlia juga mengatakan bahwa terduga W ini juga belum menunjukkan itikat baik dengan menemui pedagang-pedagang yang telah ditipunya gitu. Dan seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan selanjutnya dari Dahlia juga mengatakan sudah ada perjanjian dengan terduga W ini dalam bentuk surat perjanjian yang diberi materai selama 3 kali untuk dikembalikan uang para calon jemaah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tersebut. Namun hingga sekarang sudah berganti tahun ke 2025, belum ada tanda kejelasan dari terduga W ini. Mungkin hanya itu informasi, sedikit lagi tambahan dari rekan Alinda yang belum saya sampaikan, yaitu dari pihak pembimbing korban maupun PH-nya sudah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bukit Tinggi dan laporan tersebut sudah masuk dengan 2 travel, yang pertama pada tanggal 21 salah satu travel Juli 2025 dan satu lagi tanggal 22 Juli 2025. Dan saat ini dari pembimbing korban maupun PH-nya juga mengatakan sedang menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan rekan Elinda, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Muhammad Iqbal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Berarti Kalau untuk iming-iming awalnya Bu? Kalau Dari ibu Majai. minta nomor HP nan orang tu adik kecilnya sedang awak sen nan berkepenting dengan nak dua dia ngekeknya dah. Masak kan gauni lo kalian nonya nak mohnya magih lo. Tu beko ana perlu diuni minta sela kawak cik. Mantin kecilnya. Untuk iming-iming awalnya tadi misalkan dari terduga majak ibu kayak basuhnya. Oke Bang, boleh jelaskan nama terlebih dahulu Bang dan sebagai apa Bang? Baik, nama Sabarudin ya, dari Jaringan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Jawa Timur, Kota Blitar. Oke Bang. Berarti memang warga Bukit Tinggi atau bagaimana? Asli Pasaman Barat. Oke. Kan. Kebetulan ada teman sekaligus keluarga juga di Kota Bukit Tinggi ini kan, yang menelpon kan, bahwasanya ada terjadi penipuan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena baru muncul di media sosial, yakni pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Sejumlah petinggi publik justru menilai simbol One Piece ini adalah bentuk makar dan memecah belah bangsa. Lantas bagaimana sedianya memaknai simbol One Piece ini? Saya akan membahasnya dalam Tribun News Fokus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Ketua YLBHI, Mas Muhammad Isnor. Selamat sore Mbak Nila dan seluruh pemirsa Tribun News. Terima kasih atas undangan sore ini. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Mas Isnur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi terkait satu fenomena yang belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial mengenai bendera One Piece yang kemudian banyak diserukan dan dikibarkan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum melihat lebih detail mengenai sisi hukum dan sebagainya, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Isnur melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Bagi YLBHI dan juga saya sebagai penggemar anime, itu adalah ekspresi warga atas situasi yang mereka alami, situasi yang mereka baca. Dan bagi saya ini adalah
cara kita mengkritik, cara kita riang dan turut terlibat dalam republik ini. Jadi ini adalah ekspresi atas situasi yang mereka alami. Dan dalam banyak hal kan ekspresi tertuang dalam banyak hal ya. Ada yang melalui lagu, ada yang melalui buku, ada yang melalui puisi, ada yang melalui lukisan gitu. Jadi pernah misalnya ada kejadian yang lukisan mengkritik pemerintahan Jokowi di Galeri Nasional. Ya. Ada yang menggambarkan misalnya melalui lagu Sukatani. Jadi banyak ragam orang berekspresi dan karakter Luffy, karakter Makigawa Crew di One Piece ini adalah mereka masyarakat yang kira-kira ya kritis terhadap kekuasaan di banyak wilayah di dalam komik dan filmnya itu, dan tidak diam atas kejahatan, tidak diam atas penjajahan, tidak diam atas ketidakadilan, dan mereka berpartisipasi untuk melawan itu semua gitu. Jadi bagi saya inilah sebenarnya semangat Pancasila, semangat UUD 45, di mana menceritakan soal kehidupan kebangsaan yang bebas, harapan akan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, negara yang menjamin keadilan sosial, itu adalah simbol dari mereka semua seperti itu. Itu yang kami pahami ya. Dan banyak kan, bukan hanya gambar ini, ada orang yang dengan gambar Naruto, ada orang yang dengan gambar Frozen gitu ya. Itu biasa saja. Jadi jangan sampai ini adalah kritik, ini adalah ekspresi, kemudian dibungkam, kemudian dianggap sebagai makar. Sangat jauh dari definisi makar di KUHP. Artinya dengan hanya mengibarkan bendera One Piece ini, kalau menurut YLBHI ini benar-benar tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, Mas? Tidak. Jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde Lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan buku-bukunya Pramudia dilarang, buku-bukunya Sebastian Pompe, dan banyak sekali penulis buku dilarang. Itu tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian. Nah pertanyaannya, pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Dan kalau pemerintah hukum harus pemerintah santai aja, biasa aja gitu. Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa kepemerintahannya Bintang Kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu. Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titi ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra, yang anggap udah sih biarin aja itu mah ece-ece, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Ibu Titi. Atau misalnya yang dipakai oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ketika kampanye. Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger, menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya. Bahkan di debat Pilpres, Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece. Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu? Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang mereka rasakan dengan riang gembira gitu. Oke, ini justru sikap berlebihan dari pemerintah, termasuk menyebut memecah belah bangsa, menyebut makar. Jauh ya, Mas Isnur ya, untuk mengarah ke sana ya? Iya, persis. Jadi ini kan karakter-karakter yang tidak ingin ada suara yang berbeda. Tidak ingin ada kritik gitu. Persis seperti juga ancaman yang diterima oleh jurnalis. Bagi saya ini adalah fenomena di mana pemerintah semakin alergi ya, semakin takut dengan suara masyarakat gitu, semakin takut dengan suara kebenaran yang masyarakat alami gitu. Itu sih bagi saya. Oke, Mas Isnur, kalau kita melihat apakah sedianya begitu ya, ada aturan-aturan tertentu dalam hukum yang memang menjelaskan bahwa ada hal yang bisa menjadi pelanggaran simbol negara, dalam hal ini bendera begitu ya, dengan mengibarkan bendera dalam bentuk berekspresi ini sendiri, Mas? Di Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu tentang merah putih, Mbak. Jadi kalau mau mengibarkan merah putih itu ada aturannya. Jangan sampai kita kemudian menyalahgunakan bendera merah putih yang suci itu. Jadi bagi saya tidak ada larangan, tidak ada kaitannya mengibarkan bendera Jolly Roger gitu. Tapi misalnya andaikan mau disandingkan, ya bendera merah putih lebih tinggi lah kira-kira gitu ya. Seperti petunjuknya Abdurrahman Wahid gitu. Tapi kan ini kan tidak sama sekali mengaitkan dengan bendera merah putih. Mereka mengibarkan simbol-simbol perasaan yang sama saja tentang ketidakadilan gitu. Jadi kalau Undang-Undang 24 itu berkenaan dengan penghormatan kita kepada bendera merah putih.
Dan justru ini adalah cara warga ya mencintai negaranya, tapi kan mereka susah menggunakan spanduk bahasa kan, tapi Hmm. lebih kepada simbol yang sama saja. Dan saya artikan ini adalah rasa cinta, rasa peduli, rasa sayang warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam kenegaraan ini dengan cara yang mereka rasakan gitu. Dan bendera Jolly Roger mewakili perasaan mereka, mewakili komitmen mereka untuk peduli dengan ketidakadilan. Oke, ini justru menjadi salah satu ekspresi yang harus bisa dibaca ya, Mas Isnur ya, dari Persis, pemerintah, persis. bukan kemudian menganggap ini adalah narasi makar dan sebagainya. Kalau mungkin juga boleh diberikan penjelasan Mas Isnur, apakah sedianya ada batasan begitu ya mengenai pengibaran bendera sendiri begitu, selain tadi bendera merah putih yang juga sudah sempat disampaikan Mas Isnur, tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Bendera apapun juga ada aturannya, apakah seperti itu, Mas? Ya, kita bisa baca pasal 24 dan 29 Undang-Undang Bendera. Yang penting kan gini, jangan sampai kita merusak, jangan sampai merendahkan, jangan sampai membakar, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan nilai atau kehormatan bendera merah putih. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek, menginjak-injak, memasangkan bendera kusam dengan niat merendahkan, itu yang kena gitu. Tapi gini, kita kan berbangsa ya. Berbangsa ini kan dengan ruang demokrasi, di mana orang tuh bebas berekspresi dan dengan cara apapun. Nah, kalau dihadapkan dengan seperti ini, kita ini seperti melarang rakyat itu hidup dengan gembira, melarang rakyat hidup dengan riang, melarang rakyat hidup dengan ekspresinya. Dan dalam demokrasi itu menuntut orang itu semua bicara. Semua orang untuk menjadi publik dalam republik gitu. Menjadi demokrasi gitu. Suara masyarakat. Jadi harusnya pemerintah itu mendengarkan dan berdialog serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para supir gitu ya di mana-mana. Saya dengar kemarin di dialog sebuah TV, kenapa supir ini memasang bendera ini dalam kendaraannya? Mereka merasakan dua hal. Ada satu yang ceritanya itu 3 hari mau nyebrang pelabuhan, mereka tertahan 3 hari. Bayangkan mereka dibebani mengangkat angkutan logistik dan lain-lain, tertahan di pelabuhan 3 hari tanpa kejelasan terbang, menyeberang dan lain-lain. Yang kedua, mereka ini kan angkut barang kemana-mana. Nah, mereka tuh dibebani harus sampai dan lain-lain. Tetapi kemudian mereka kena tuduhlah overdimension, overload. Dan mereka kemudian mengalami banyak pungli. Jadi ini adalah rasa yang dirasakan oleh para supir kendaraan angkutan logistik karena begitu beratnya beban mereka untuk hanya mengantarkan barang-barang logistik gitu. Dengan hambatan transportasi, dengan hambatan pungli, dengan hambatan dihambat di mana-mana gitu. Dan kekecewaan ini kalau kita baca secara sosial media itu menumpuk. Jadi kekecewaan para supir angkutan logistik ini sudah sangat lama gitu. Seperti juga kekecewaan teman-teman driver online. Itu kan kami mendampingi banyak driver online. Mereka kecewa sekali dengan perlindungan yang mereka rasakan. Nah, mereka tuh kecewa akhirnya mengibarkanlah bendera ini sebagai simbol. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Tidak ada ke arah sana gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman klien atau dampingan yang kami dampingi. Oke, lalu dengan banyaknya narasi yang kemudian muncul begitu ya, ada potensi pelanggaran pidana, bahkan aparat juga dari pemberitaan yang kami terima, ini kan juga bahkan sampai mencari masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece lewat ketua RT, begitu. Mas Isnur melihatnya seperti apa, Mas? Iya, pertanyaannya pidana apa yang bisa dikenakan ke mereka? Kecuali dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya sih menduga ini adalah cara salah ya, cara keliru pemerintah, kemudian dicari-cari ancamannya gitu. Ya harusnya tidak seperti itulah, menakut-nakuti gitu ya. Karena juga misalnya kalau kita baca undang-undang pelarangan buku juga dihapus. Jadi ya gimana caranya kita melarang orang berekspresi yang dijamin oleh konstitusi? Itu kan nggak bisa. Itu bagian dari ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi pemerintah diambil sumpah untuk taat, untuk menghormati konstitusi. Maka selayaknya sekarang seharusnya juga meresponi ekspresi ini dengan semangat menghormati konstitusi yang menjamin kemerdekaan berpendapat dari masyarakat gitu.
Apakah ada batasannya, Mas Isnur, yang juga diatur dalam undang-undang begitu ya? Di titik mana kemudian berekspresi itu tidak masuk dalam pelanggaran pidana dan di titik mana juga itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran pidana? Titiknya adalah undang-undang, Mbak. Jadi kalau kita baca pasal 28 J ayat 2, dengan apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi? Dengan undang-undang. Dan pembatasannya harus dibuat undang-undang dalam masyarakat yang demokratis. Dengan alasan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Dengan alasan untuk menjamin kesehatan publik, keselamatan publik gitu. Harusnya itu. Maka kita harus bisa pakai indikator di undang-undang bendera dan bahasa. Yang dilarang apa sih? Kita bisa baca pasal 24. Misalnya ayat 24 ayat A, dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain yang dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, pertanyaannya, ada nggak tindakan dari mengibarkan bendera itu untuk merendahkan atau menghina? Kan nggak ada. Apalagi memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Kan nggak ada. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Nggak ada juga. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar, tanda lain dalam rencana atau bendera. Atau memakai bendera untuk langit-langit, atap, membungkus barang, tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan. Itu kan larangan yang diatur di Undang-Undang Bendera. Sama sekali nggak ada larangan di situ. Gitu loh. Jadi kita pakai saja standar undang-undang. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan berpendapat berekspresi, Undang-Undang 1948 itu kan jelas juga. Itu bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ya, sekarang bendera Jolly Roger ya. Besok misalnya bendera Gatot Kaca gitu. Besok bendera gua dari burung hantu. Terus ketakutan lagi setiap hari negara atau pemerintah dengan simbol-simbol itu. Kan lucu banget. Ya kan? Sama lah kayak misalnya dalam karnaval budaya. Karnaval budaya ada orang membawa misalnya ondel-ondel gitu yang simbolnya adalah buto ijo misalnya, atau bawa misalnya odong-odong atau ogoh-ogoh, bawa apapun itu simbol dari rasa warga menghadapi sesuatu gitu, Mbak. Oke, dan seluruhnya bagaimana kebebasan berekspresi ini juga diatur juga dan dilindungi dalam undang-undang ya, Mas Isnur? Sangat dilindungi. Justru tindakan aparat yang berlebihan ini mengancam terpenuhinya, terhormatinya jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Kalau sampai nanti mungkin akan ada sanksi begitu ya terhadap mereka yang melayangkan bendera One Piece ini. Apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan juga secara hukum oleh masyarakat ini, Mas? Iya, pertama pemerintah tolong hentikan ancaman-ancaman ini, biarkan rakyat, masyarakat itu bergembira, berekspresi, dan menyampaikan kritiknya. Yang kedua, hentikan pengancaman pidana. Karena apa pidana yang bisa dilakukan kepada orang yang mengibarkan bendera? Bendera Jolly Roger, bendera ormas kedaerahan, ormas kebangsaan, ormas keagamaan. Itu kan orang bebas ngibarin bendera masing-masing, simbol masing-masing gitu ya. Jadi ya jangan takut ya. Dan kedua, kalau memang ada pemidanaan, tentu kantor-kantor LBH di bawah naungan YLBHI siap mendampingi, siap menemani teman-teman sepanjang tidak ada kesalahan lain ya yang dituduhkan kepada mereka gitu. Oke, ini banyak bantuan hukum yang kemudian bisa diberikan ya lewat beberapa dari YLBHI juga ketika memang sampai ada penindakan yang dilakukan oleh aparat. Terakhir dari saya, Mas Isnur, kalau mungkin bisa menyampaikan begitu ya, kira-kira solusi paling terbaik begitu kan, agar pemerintah juga redam, kemudian situasi ini tidak semakin digoreng dan semakin berkembang liar. Kalau dari Mas Isnur, silahkan sekaligus sebagai closing statement, Mas. Iya, solusinya adalah sebenarnya kita tuh marah dengan ketidakadilan, marah dengan korupsi, marah dengan pelanggaran hak asasi manusia, marah dengan nepotisme yang semakin merajalela. Harusnya pemerintah fokus saja mengurusi itu. Ya, misalnya ada menteri yang disebutkan namanya dalam persidangan di judi online, kok sama sekarang nggak ditangkap-tangkap juga, nggak diproses juga gitu. Jadi fokuslah pada perbaikan negara hukum, fokuslah pada pemberantasan korupsi, fokuslah pada pemberian keadilan, fokuslah pada jangan sampai menggusur warga di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasakan
Pancasila itu, merasakan sila kelima tentang keadilan sosial. Sehingga masyarakat merasakan merah putih itu Pancasila itu hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam kertas gitu. Dan yang kedua, hormati, hargai, lindungi ekspresi warga dengan berbagai cara. Hari ini warga mengekspresikan dengan bendera One Piece. Besok dengan bendera lainnya, dengan simbol lainnya, dengan cara lainnya. Itu semua adalah cara ekspresi kecintaan warga kepada negeri ini. Lindungi warga, jaga warga, berikan rasa yang kemudian dalam pembukaan konstitusi sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, mari bangun Indonesia dengan jaminan bahwa kita merasakan kemerdekaan seutuhnya, termasuk kemerdekaan dalam berekspresi. Itulah esensi dari Agustusan tahun ini. Betul, dan juga kalau bahkan bisa didengarkan kritiknya begitu ya Mas Isnur ya, ini justru juga bisa sama-sama membangun, tidak hanya pemerintah saja yang berharap bisa membangun negeri ini, tapi juga masyarakat yang punya andil untuk menyuarakan kritik agar sama-sama membangun juga kalau misalnya ada hal-hal yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Mas Isnur luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini Terima berdiskusi kasih bersama Mbak Nila. dengan saya dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Isnur. Selamat sore, salam hormat semua. Iya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua YLBHI, Mas Isnur, dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ini ada dari daerah Pati. Ratusan warga itu datang menggeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati, Jawa Tengah pada Selasa 5 Agustus 2025. Nah, penggerudukan tersebut merupakan aksi yang dilakukan buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Jadi sebelumnya ada ratusan dus air mineral itu diberikan oleh warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati itu terkait penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP dan menaikkan tarif pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Nah, alasan kenaikan tersebut itu karena selama 14 tahun sejak 2011 itu tidak ada penyesuaian tentang PBB P2. Dan Bupati Pati Sudewo sebelumnya juga menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati itu tergolong rendah. Itu hanya berkisar 29 miliar rupiah di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Suwondo hingga penguatan sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, simpatisan ini melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati itu sejak Jumat 1 Agustus kemarin. Nah, banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Nah, tapi sayangnya pada Selasa siang, air mineral ini ternyata yang didonasikan ini ternyata disita oleh Satpol PP Tribunars. Dan penyitaan tersebut lantas memicu reaksi dari warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Jadi mereka ini tidak terima atas penyitaan air mineral yang udah didonasikan oleh para warga untuk simpatisan, terus tiba-tiba disita oleh Satpol PP. Nah, mereka ini berteriak meminta Satpol PP Pati untuk mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang sudah disita sebelumnya. Dan mengutip Tribun Jateng, itu Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Nah, menurutnya aksi ini muncul karena rakyat itu sedang susah, tapi pejabat tidak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi Esera Gulo menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai dengan kericuhan juga, di mana saat penyitaan air mineral ini sempat terjadi ketegangan antara massa penggalang donasi untuk persiapan demo dengan petugas Satpol PP pada Selasa 5 Agustus. Ahmad Hussein yang merupakan koordinator masa ini sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati Rioso dan juga PLT Kasatpol PP Sriaton. Di mana ketegangan ini bermula ketika rombongan petugas Satpol PP ini mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Nah, posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru dan
Mengutip Tribun Jateng, ini mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun ini akan digunakan untuk rangkaian perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan sekaligus HUT ke-80 Indonesia. Nasriatun ini menuturkan bahwa Hussein dan massa yang menerima donasi ini melanggar peraturan tentang ketertiban umum, katanya. Dan dia ini juga sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, tapi Hussein ini menolak ternyata Tribunars. Nah, Hussein menuturkan bahwa pihaknya ini mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Dan ketegangan pun memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso, itu tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso ini langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut paksa tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Dan di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa yaitu Supriyono alias Botok itu langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Dan akhirnya Supriyono ini didorong keluar dari truk dan Satpol PP juga membawa sisa-sisa air mineral ke markas mereka. Dan kemudian Supriyono ini datang menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati Sudewo ini melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat, dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Di mana Indra Gon ini pelaku pembunuhan divonis hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini masih terus bergulir hingga saat ini Tribuners, dan saat ini itu sudah sampai ke tahap pembacaan vonis pada Selasa 5 Agustus 2025. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18 tahun alias NKS, ini sebelumnya ditemukan tewas karena dibunuh oleh Indra Septriaman alias Indra Gon. Korban ini sempat dinyatakan hilang pada Jumat 6 September 2024 lalu ditemukan tewas 2 hari kemudian.
Sementara Indragon diringkus polisi di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, tepatnya pada 19 September 2024 lalu. Dan terkini, Indragon telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri atau PN Pariaman. Dan Ketua Majelis Hakim, Dedi, menyatakan bahwa Indragon ini divonis mati karena secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan putusan tersebut sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sementara itu dari pihak keluarga korban sendiri, sebagai bentuk rasa syukur, keluarga korban pun akan menggelar doa bersama. Syukuran sederhana digelar di rumah korban yang disampaikan oleh ibu korban Eli Marliana 45 tahun kepada Tribun Padang. Nah, dari situ Marliana menuturkan bahwa syukuran tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk putrinya. Dia menyebut bahwa acara tersebut dilaksanakan untuk penghormatan kepada putrinya sekaligus sebagai bentuk syukur karena keadilan sudah ditegakkan. Nah, Eli ini menuturkan bahwa meski telah divonis mati, namun dia ini masih belum bisa memaafkan Indragon. Menurut kuasa hukum Indragon, pengacara terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS ini bakal mengajukan banding setelah Indragon divonis mati. Devrion yang merupakan kuasa hukum Indragon ini menyatakan bahwa pihaknya juga bakal mengajukan amnesti ke Presiden sebagai langkah terakhir untuk meringankan hukuman mati. Nah, dia ini katanya yakin kalau misalkan Indragon ini tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia menilai bahwa putusan majelis hakim dalam sidang itu sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta dari persidangan. Dia juga menilai bahwa barang bukti tali rafia hanya dijadikan alasan untuk menetapkan pasal 340 KUHP pada kliennya. Dan diketahui ada barang bukti tali rafia yang disebut menjadi bukti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Indragon terhadap Nia Kurniasari Tribunars. Devrion menuturkan bahwa sejak sidang pemeriksaan saksi hingga ahli, itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Indragon ini melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesuai dengan pasal 351 KUHP. Dan menurut kamu sendiri bagaimana Tribuners? Apakah kira-kira pernyataan dari kuasa hukumnya Indragon ini benar dan apakah amnestinya akan diterima oleh Presiden? Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini.